Halo semuanya, nama saya Sakmat, dan karena admin channel ini sedang sibuk, maka sayalah yang akan mengambil alih acara ini. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi begini, setelah kejadian itu, hari-hari Sung Dae-hyun kini telah berubah. Mereka yang tadinya sering membuli, kini tak berani lagi. Setelah sekian lama sengsara, akhirnya kedamaian tiba juga. Dan sekarang saatnya dia membalas budi. Postingan-postingan di dalam website SNS itu menjadi viral di kalangan siswa. Seruan-seruan aksi pembalasan terhadap kekerasan kini patut mereka pertimbangkan. Semua ini terjadi karena ada beberapa testimoni yang mengaku telah terbantu dengan adanya website ini. Bagi mereka-mereka yang berputus asa, website itu tampak seperti surga di mata mereka. Namun tak sedikit juga yang tidak percaya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pemangsa. Contohnya seperti sekelompok remaja yang sedang nongkrong di belakang gang ini. Mereka tengah bergosip betapa konyolnya website itu. Kemudian sesumbar, jika memang dia benar-benar muncul, maka aku akan membuatnya babak belur. Begitulah kata salah satu dari mereka, hingga dirinya tidak sadar bahwa orang yang sedang dia bicarakan itu tepat berada di belakangnya. Kim Hyun Sung memang sengaja datang ke sini untuk mengincar dirinya. Karena beberapa waktu yang lalu si korban melaporkan kalau Mo Yong-ho beserta ante-anteknya sering membuli, melakukan tindak kekerasan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Dan dirinya datang ke sini untuk memberinya semacam pelajaran. Hingga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Agen-agen di dalam website itu bukan hanya Kim Hyun Sun, tetapi juga Bae Song-ho dan Kim Si-woo, yang juga sama-sama bertugas sebagai eksekutor lapangan. Ulasan Sung Dae-hyun tempo lalu nampaknya memberikan dampak yang lumayan cukup besar, sehingga banyak sekali para korban yang ikut melapor dan memberikan banyak pekerjaan untuk mereka. Berita ini juga terdengar oleh salah satu senior di SMA Daesan yang bernama Jung Hae-min. Tentu sebagai pelaku tindak pembulian serta pemerasan, dirinya tidak bisa duduk diam begitu saja ketika mendengar informasi bahwa Kim Hyun Sung akan menguasai seluruh Daesan dengan dalih keluhan. Dia pun kemudian mendatangi Hongryul dan mengancamnya untuk membuat laporan palsu kepada para guru serta menyebarkannya kalau dia dipukul dan semacamnya oleh Kim Hyun Sung. Tentu Hongryul menolak tawarannya, mengingat kekejaman Kim Hyun Sung yang sudah dia rasakan sebelumnya. Tetapi Jung Hae-min juga tak kalah kejamnya. Dia dipukuli hingga babak belur sampai dia mau membantunya. Akhirnya laporan serta buktinya pun dibuat. Sung Dae-hyun diinterogasi oleh para guru selama beberapa jam dan memaksanya untuk mengatakan semuanya. Selama interogasi itu, para guru hanya menyudutkannya dengan statement-statement yang membuatnya murka. Seolah-olah dirinya lah si pelaku, sedangkan si An Hongryul dan si Hyungjin adalah korbannya. Apalagi dia juga diduga telah menyewa Kim Hyun Sung untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya Sung Dae-hyun pun berkata bahwa selama 4 tahun ini dirinya terus-terusan dibully. Tetapi ketika giliran dirinya ingin membalas dendam satu kali saja, masalahnya malah menjadi rumit sampai-sampai dirinya diinterogasi di tempat ini. Lalu pertanyaannya, kemana saja mereka yang disebut para guru itu ketika dirinya sengsara selama 4 tahun ini? Sementara itu Jung Hae-min yang berhasil membuat kesepakatan dengan Yoo Jong-yeon, kemudian menyusun sebuah rencana untuk menjebak Kim Hyun Sung. Sebenarnya informasinya masih simpang siur. Apakah si Jung Hae-min ini bekerja sama dengan beberapa sekolah saja atau keseluruhan SMA Daesan, sehingga dirinya bisa mengumpulkan 100 orang. Tetapi satu hal yang jelas, mereka memaksa serta mengancam Ho Jun yang merupakan salah satu pelapor untuk kembali membuat laporan, agar Kim Hyun Sung mendatangi sebuah gudang yang telah mereka persiapkan. Kim Hyun Sung kemudian benar-benar datang ke gudang tersebut. Dan Jung Hae-min yang sebelumnya bersembunyi terlebih dahulu pun kemudian mengelilinginya beserta para anak buahnya. Tetapi tentu saja Kim Hyun Sung tak sebodoh itu masuk ke dalam jebakan mereka. Faktanya, dia sudah tahu keseluruhan rencana mereka dari Choi Jin yang bertugas sebagai admin website SNS. Dia bisa mengetahui identitas semua orang yang mengunggah ataupun berkomentar di dalam website tersebut. Sehingga jika ada kejanggalan sedikit pun, dia akan langsung melaporkannya kepada Kim Hyun Sung. Jadi sebenarnya yang terjebak di sini bukanlah dirinya, melainkan mereka. Para anak buahnya pun berdatangan, bersama dengan Hongryul, Lee Gi-chol, dan Yoo Jun-hyuk. Ketiga orang tersebut adalah ketua geng dari masing-masing sekolahnya, dan mereka lebih memilih bergabung ke dalam fraksi Kim Hyun Sung, karena sebelumnya mereka sudah merasakan kekejamannya. Untuk An Hongryul sendiri, kasusnya berbeda.
karena dia sebelumnya sempat membantu Jung Hae-min untuk menumbangkannya. Maka dari itu Kim Hyun-sung mendatanginya dan memberinya dua pilihan. Dikirim ke penjara seperti Shin Yong-min atau mau menuruti perintahnya. Tentu saja dia memilih yang kedua, karena begitu-begitu dia masih sayang dengan masa depannya. Perintah pertama setelah pertobatannya adalah dia disuruh untuk mengumpulkan semua orang yang bisa dia kumpulkan dari SMA Jaejil. Dan terkumpullah 20 orang yang saat ini dia bawa ke gudang bersamanya. Perbedaan jumlahnya memang terlampau jauh ketimbang kelompok Jung Hae-min yang berisikan 100 anggota. Tetapi meskipun begitu, mereka sengaja disiapkan hanya untuk sebagai saksi atau pajangan saja. Karena yang akan melawan mereka semua adalah Kim Hyun-sung seorang. Tak pikir panjang, dia langsung meloncat ke depan. Dia menghajar siapa saja yang ada di hadapannya, sementara para anak buahnya sama sekali tak bergeming dari tempatnya. Lawannya pun sampai bertanya-tanya, betapa gilanya dia, apa dia benar-benar akan melawan kami sendirian? Sebelumnya, Kim Hyun-sung sudah bilang kepada Kim Si-woo bahwa dirinya akan melawan mereka sendirian, dan jangan biarkan siapapun ikut campur ke dalam pertarungannya. Hal ini dilakukannya karena dia ingin menguji batas kemampuannya. Akan ada banyak musuh yang lebih tangguh di masa depan, apalagi daerah Gangnam yang levelnya jauh berbeda ketimbang di Daesan. Karena di sana tempat berkumpulnya organisasi-organisasi dan para petarung yang lebih kuat dari Choi Tae-jeon. Jadi dia harus mempersiapkan diri untuk menangani situasi yang terjadi di luar dugaan. Karena jika yang seperti ini saja bisa mengalahkannya, maka tidak mungkin dia bisa membalaskan dendamnya. Ketika Kim Hyun-sung berhasil menumbangkan segorombolan orang yang berusaha mencengkeramnya, disitulah Jung Hae-min menjadi sadar bahwa lawannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Sehingga dia pun memilih melarikan diri, meninggalkan Jong Hyun yang berusaha melawan Kim Hyun-sung sekuat tenaga. Tetapi perlawanannya itu sia-sia, dan nasibnya berakhir mengenaskan. Dia dipukuli habis-habisan, sampai darah bercucuran, dan para anak buahnya yang melihatnya pun merasa ngeri-ngeri tak karuan. Hingga akhirnya dia pun mengaku kalah dari pertarungan ini. Di akhir duel itu, Kim Hyun-sung menegaskan kalau mulai sekarang semua SMA di Daesan harus tunduk kepada SMA Cheonil. Jika dirinya menyuruh mereka untuk datang, maka mereka harus datang. Jika dirinya menyuruh mereka pergi, maka mereka harus pergi. 2 minggu setelah pertarungan itu, kabar Jung Hae-min yang kabur dari peperangan pun tersebar di sekolahnya. Dia diolok-olok, dikucilkan, dan dicap sebagai pengecut, padahal dialah yang memicu peperangan itu. Dan secara tiba-tiba Kim Hyun-sung datang ke kelasnya, kemudian berkata kalau dia datang ke sini karena mendapatkan email dari si pelapor, yang artinya dia akan menghajarnya. Jung Hae-min pun berusaha menyerangnya ketika dia mendengar sebuah nama dari mulut Kim Hyun-sung yang tak seharusnya seorang pun bisa mengetahuinya. Tetapi dia langsung tergeletak pingsan setelah menerima satu pukulan darinya. Bangun-bangun dia sudah berada di dalam ruang UKS dan langsung mengadu kepada si kepala sekolah ketika menyadari kalau beliau sedang menjenguknya. Ini semua ulah Kim Hyun-sung. Dia tiba-tiba datang dan membuat keributan. Anda harus menghukumnya, katanya. Tapi alih-alih membela, si kepala sekolah itu malah menyalahkannya. Kim Hyun-sung hanya ingin berbicara, tetapi kau malah ingin menghajarnya. Semua siswa yang melihatnya juga bersaksi kalau dirinya lah yang salah di sini. Reputasinya yang terkenal sebagai pembuat onar nampaknya berbalik menyerang dirinya. Tak ada yang mau membelanya. Luka memar di wajahnya masih hangat dan dia mengancam akan menggunakan bukti ini ke pengadilan. Tetapi ketika mendengar nama Moon Byung-son dari mulut si kepala sekolah, dia jadi terdiam. Pertanyaannya, siapakah orang itu dan apa hubungannya dengan Jung Hae-min? Jawabannya sederhana, Jung Hae-min adalah antek-antek Golden Circle dan Moon Byung-son adalah targetnya. Saat dirinya tidak sadarkan diri, Oh Dae-hwan selaku backingan Kim Hyun-sung menelpon Nam Yeon-sok. Dan ketika bertemu, Kim Hyun-sung pun kemudian membuat semacam kesepakatan dengannya. Entah apa kesepakatannya, tetapi yang jelas Kim Hyun-sung sudah mulai membuat fondasinya, sedangkan si kepala sekolah ini jadi sedikit tahu tentang Golden Circle. Hidup Jung Hae-min seketika hancur. Dia dikeluarkan dari sekolah dan ayahnya dipecat dari pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Dalam keadaan terpuruk ini, dia menjadi semakin terpuruk ketika Moon Byung-son menelponnya. Kalau keluarga Jong Dong-jun yang merekrut Golden Circle untuk mengincar dirinya sudah hancur. Sebelumnya Kim Hyun-sung sudah berjanji kepadanya bahwa dirinya pasti akan menghancurkan hidup si klien dan si eksekutor.
Untuk si klien, masalahnya sudah beres, dan untuk si broker, tiba-tiba Kim Si-woo dan Bai Seng-ho menghampirinya. Mereka berdua menyapanya dengan hangat, dan setelah itu kalian bisa membayangkannya. Sementara itu di SMA Daesan Science, ada sebuah kejadian yang tak terduga. Permasalahannya diawali ketika dua orang siswa yang tengah sibuk bergosip, membicarakan serentetan kejadian yang didalangi oleh Kim Hyun-sung. Dan di tengah keseruan obrolannya itu, salah satu dari mereka yang bernama Byung-so tidak sengaja menabrak seorang siswa saat sedang berjalan di lorong koridor. Dan orang itu adalah Hyun-jin, adiknya Kim Hyun-sung. Meskipun dirinya tidak bersalah, Hyun-jin tetap berinisiatif untuk meminta maaf duluan. Tetapi, alih-alih mendapat respon yang baik, si pemuda ini malah ngomel-ngomel tak jelas dan mendramatisir masalah yang cukup sepele ini menjadi besar. Bahkan dia juga memukul Hyun-jin ketika berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidaklah bersalah. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke ruangan wali kelas. Di sana Hyun-jin bercerita, "Aku menabrak Byung-soo di koridor saat aku jalan, tapi dia mencari ribut denganku meskipun aku sudah meminta maaf duluan, dan malah menonjokku." Si wali kelas yang bernama Lee Hak-byom ini pun kemudian menegur Byung-soo ketika dia tidak terima dengan ceritanya Hyun-jin. Dia juga mengaku kalau Hyun-jin lah yang memukul pundaknya duluan dan dia hanyalah membela diri. Secara garis besar dia paham kronologi kejadiannya dan sebenarnya dia juga tahu siapa yang bersalah di sini dan siapa yang tidak. Tetapi sebagai wali kelas, tentu saja dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan sedamai mungkin. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk mendatangkan kedua wali mereka agar bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Di luar kantor, Byung-so sesumbar bahwa nasib Hyun-jin sebentar lagi akan hancur. Dia berkata seperti ini karena merasa percaya diri dengan latar belakang keluarganya. Ayahnya merupakan pemilik perusahaan konstruksi, dan kakaknya adalah seorang top dog di SMA Daesan, dan dia akan membawa mereka ketika pertemuan wali nanti. Sementara Hyun-jin hanyalah seorang anak yatim piatu. Siapa yang akan dia bawa? Neneknya yang sudah tua renta dan lelah bekerja? Atau kakaknya yang sudah berusaha mendaftarkan dirinya ke sekolah ini? Hyun-jin pun menjadi bingung. Pada keesokan harinya, ayahnya beserta kakak Byung-so pun datang ke sekolah. Tentu sebagai orang yang memiliki latar belakang yang bagus, mereka sangat percaya diri sekali dalam masalah sepele ini. Pada awal pertemuannya, dia langsung membela dan memutarbalikkan fakta di hadapan si kepala sekolah. Para guru lainnya nampak segan. Mereka begitu saja setuju dengan perkataannya, dan malah menyarankannya untuk segera menghukum Hyun-jin. Tetapi si wali kelas ini berbeda. Dia sama sekali tidak terpengaruh baik terhadap status sosialnya maupun ucapannya. Akhirnya beliau pun menyeret mereka ke ruang BK. Di sana seorang perwakilan dari keluarga Hyun-jin sudah menunggunya. Di sepanjang jalan itu, mereka sudah petantang-petenteng merasa jumawa. Apalagi Byung-so yang dalam hatinya terus-terusan mengutuk Hyun-jin. "Mampus kau Hyun-jin, hidupmu sebentar lagi akan hancur," gumamnya. Tetapi setelah melihat yang ada di dalam ruangan itu adalah Kim Hyun-sung, mereka jadi tertunduk lesu. Dada mereka yang tadinya terbusung angkuh, kini nampak layu seperti pohon mati. Mereka langsung menunduk meminta maaf dan mengaku bersalah ketika si wali kelas itu bahkan belum selesai menceritakan kronologi kejadiannya. Byung-so yang melihatnya pun nampak kebingungan. Kenapa ayahku bersikap seperti ini? Kakaknya pun bersikap sama. Dia yang terlihat seperti ketakutan, langsung menjambak rambut adiknya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf. Akhirnya dia pun meminta maaf dan masalah ini selesai dengan dihukumnya Byung-so, tanpa ada sedikit pun keberatan dari pihak keluarganya. Selesai rapat, si wali kelas yang mendengar rumor bahwa Kim Hyun-sung mendapat dukungan dari petinggi Daesan pun kemudian bilang bahwa dirinya tidak suka terhadapnya, apalagi caranya dalam menggunakan bekingan untuk menyelesaikan masalah. Ucapannya memang menjengkelkan, tetapi inilah yang Kim Hyun-sung suka darinya, bahkan menjadi alasan utama kenapa dirinya mendaftarkan adiknya ke sekolah ini. Di kehidupan sebelumnya, Lee Hak-beom dipecat dari sekolah karena mati-matian melindungi seorang murid yang menjadi target Golden Circle. Dia seperti definisi pendidik sejati, tidak menyerah, dan hanya peduli terhadap murid-muridnya. Untuk orang terhormat seperti dirinya, Kim Hyun-sung sangat rela meminta maaf dan dengan senang hati akan menundukkan kepalanya serendah mungkin. Dia memang bajingan, tetapi dia hanya bersikap bajingan kepada para bajingan, dan tak akan menahan diri untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada orang yang memang layak untuk dihormati. Situasinya kini berbalik, sebuah keluarga yang tadinya bersikap angkuh kepada Hyun-jin, kini merasa rendah diri ketika tahu siapa sebenarnya yang dia lawan. Dia adalah Kim Hyun-sung, seorang algojo yang telah berkeliling ke daerah Daesan untuk menghukum para bajingan.
Terlebih lagi, Xiao Gojo itu memiliki dukungan yang kuat dari Myunjin Konstruksi. Bayangkan secemas apa mereka sekarang. Tak lama kemudian, Kim Hyun-sung pun datang. Dia menyeret mereka ke tempat sepi untuk menceramahinya habis-habisan. Tentu saja mereka tak berani melawan dan terus mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di tempat sepi, Han Byung-so pun langsung bersujud meminta maaf, bahkan sebelum Kim Hyun-sung mengeluarkan kalimatnya. Ayah serta kakaknya pun tungkul menatap tanah tak berani tangga di depan matanya. Kemudian Kim Hyun-sung pun bilang, hanya dengan satu telepon dariku, perusahaanmu dijamin akan langsung bangkrut. Dan anakmu yang tak kau didik dengan benar ini akan menghabiskan sisa hidupnya di atas kasur. Sungguh menghabisi kalian sebenarnya sangatlah mudah bagiku, katanya. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun langsung bersujud. Kali ini Kim Hyun-sung benar-benar marah. Rasa traumanya di masa lalu saat ini menghantui pikirannya. Tetapi dia berusaha menahannya habis-habisan demi masa depan adiknya. Setelah pertemuan itu, Han Byung-soo pun langsung bersujud di depan Hyunjin untuk meminta maaf kepadanya. Dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi dan tidak akan mengganggu orang lain lagi. Sontak, semua orang pun nampak tercengang melihat tingkahnya, dan Kim Hyunjin pun cukup bermurah hati untuk menerima pertobatannya. Berbeda dengan kakaknya yang beringas, dia merupakan tipe yang polos serta baik hati kepada siapapun. Sejak kejadian itu, dunia Kim Hyunjin seketika berubah. Semua orang di sekolah sudah tahu siapa kakaknya. Bahkan para senior kelas 3 pun mendekatinya dan tak berani macam-macam kepadanya. Ini juga momen di mana seluruh Daesan benar-benar jatuh ke tangan Kim Hyun-sung. Waktu berlalu dan tak terasa bulan Juni sudah tiba. Seorang bawahan tiba-tiba berteriak kegirangan di depan Gocheongbum kalau pemerintah sudah mengumumkan secara resmi akan merekonstruksi Sejong City. Mendengar hal itu, dia pun tertawa hebat. Bagaimana tidak? Beberapa bulan yang lalu, rencana miliknya untuk membeli tanah sebanyak mungkin di daerah itu ditentang habis-habisan oleh para petinggi yang dipimpin oleh adiknya. Ketika situasinya mulai gaduh, ayahnya pun memutuskan untuk mendukung keputusan Gocheongbum dan memberinya wewenang penuh atas proyek ini. Alhasil ketika pemerintah sudah mengumumkannya secara resmi, para petinggi pun kembali memulai rapat darurat. Mereka menganalisis bahwa keuntungan yang akan didapatkan atas pembelian tanah itu adalah senilai 30 miliar. Bahkan, harga propertinya dipastikan akan meningkat ketika kawasan industri dan villa telah selesai dibangun. Mendengar hal itu, ayahnya pun langsung berdiri. Dia mengumumkan di hadapan para direktur dan para petinggi lainnya bahwa mulai sekarang proyek itu akan menjadi miliknya, dan dia secara resmi diangkat menjadi penerus sah Myunjin Construction. Seketika adiknya kalap. Dia menentang habis-habisan keputusan ayahnya, tetapi tekad ayahnya sudah bulat. Dengan dukungan ayahnya itu, semua orang kecuali dia secara otomatis tidak berani menentangnya dan setuju atas pengangkatannya itu. Go Cheng-sok yang masih tak terima, kemudian menelpon seorang wartawan untuk mengacaukan segalanya. Sementara kakaknya Go Changbum tengah melaporkan kabar baik ini kepada Kim Hyun-sung. Dan ketika mereka tengah asyik berbincang-bincang, tiba-tiba Go Changbum mendapat kabar yang tak menyenangkan di ujung sana. Sebuah artikel buruk tiba-tiba muncul di media sosial. Sebuah judul besar terpampang di halaman sana bertajuk, "Penerus perusahaan ternyata anak haram." Usut punya usut, ternyata Go Cheng-sok tahu dari ibunya bahwa ayahnya yaitu Go Myung-jin pernah berselingkuh dan melahirkan seorang anak beberapa dekade lalu. Kemudian demi melancarkan amarahnya, dia pun memanfaatkan dan menyebarkan informasi ini ke media. Tapi yang dia tidak tahu adalah bahwa anak haramnya bukanlah Go Changbum, melainkan dirinya sendiri. Sehingga tanpa sadar, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Lalu bagaimana reaksi Go Changbum ketika mendengar berita itu? Tentu saja dia marah besar. Bahkan dia sempat ingin menghajarnya sekarang juga, jika saja tak langsung dicegah oleh Kim Hyun-sung. Sebagai seseorang yang datang dari masa lalu, tentu saja Kim Hyun-sung tahu betul tentang insiden ini. Saat itu situasinya persis sama seperti sekarang. Dia baru saja diangkat menjadi ketua, dan adiknya langsung mengacaukannya dengan menggunakan media. Hanya saja saat itu amarah Go Changbum tak terbendung. Dia menghajar Go Chang-sok dan membuat ayahnya kehilangan kepercayaannya kepada mereka berdua. Sehingga posisi penerusnya pun dicabut dan beralih menggunakan manajer spesialis untuk melanjutkan bisnis keluarga. Adapun kasus anak haram, semua ini berawal dari perilaku ayahnya yang sembrono. Menurut penuturan Go Changbum, ayahnya itu suka mabuk-mabukan, selingkuh di mana-mana dan seringkali memukul ibunya. Dan pada suatu momen, ketika mereka berdua selesai bertengkar, ibunya membisikkan sesuatu kepada Go Changbum karena tersentuh dengan ucapan pembelaannya. Ibunya berkata bahwa sebenarnya Go Cheng-suk bukanlah anak kandungnya, melainkan anak hasil dari perselingkuhan ayahnya.
Setiap kali ibunya melihat wajahnya, hatinya hancur berkeping-keping. Tetapi beliau tetap merawatnya dengan baik, karena walau bagaimanapun mereka adalah keluarga. Perkataannya itu kemudian membuat Cheng Bum tercengang dan tak bisa berkata-kata. Tetapi saat ini, si anak haram yang susah payah dirawat itu malah bertingkah dan membuat Go Cheng Bum marah besar. Dan disinilah peran Kim Hyun Sung menjadi penting. Dia tak bisa membiarkan situasinya memburuk dan mengusulkan sebuah ide cemerlang untuk meredakan situasinya. Keesokan harinya, Go Chang Bum pun mengadakan konferensi pers untuk meluruskan opini publik yang semakin tak karuan. Di hadapan para wartawan, dia menunjukkan bukti hasil tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah anak haram, melainkan anak sah dari ayahnya. Lebih lanjut lagi, dia pun menjelaskan bahwa dulu memang ada anak haram di antara keluarganya. Tetapi sayangnya dia sudah meninggal karena keguguran. Berita itu membuat para wartawan tercengang, dan adiknya Go Cheng Sok pun sama terkejutnya. Langkah ini benar-benar terbukti ampuh untuk meredakan situasinya tanpa ada yang dirugikan sama sekali. Ayahnya pun tak henti-hentinya memujinya dan tak sia-sia memberikannya posisi penerus. Dan begitulah akhirnya, akhir dari skandal ini. Go Cheng Sok pun dimarahi habis-habisan, sampai-sampai dia bersujud meminta maaf dan berharap untuk memberinya satu kesempatan lagi. Melihat anaknya belum juga sadar, akhirnya beliau pun mengungkapkan fakta bahwa semua yang dilakukan Go Cheng Bum adalah untuk melindungi rahasianya sampai akhir. Padahal bisa saja kakaknya itu membeberkan semua rahasianya. Tetapi karena demi melindunginya, dia tak memakai cara seperti itu. Kurang baik apalagi coba, dia dirawat dengan baik oleh orang-orang tua yang bukan ibu kandungnya, diberi pendidikan yang bagus, diberi hak penerus, dan dijaga rahasianya dari media untuk melindunginya. Kalau semua perlakuan ini bukan disebut demi keluarga, lalu apa lagi? Dari sinilah Go Cheng Sok menjadi sadar bahwa ternyata dia benar-benar mendapatkan hak istimewa. Kini dia pun tak lagi membenci kakaknya dan keluarganya, bahkan sekarang mereka sudah berbaikan. Hal ini terlihat jelas ketika Go Cheng Bum mengantar kepergiannya di Bandara Incheon. Mereka juga bahkan berbincang-bincang lebih banyak dari sebelumnya. Di sana juga Go Chang Sok sempat memuji kecerdasan orang yang ada di balik Go Chang Bum, yang tak lain adalah Kim Hyun Sung. Ketika Go Chang Bum sadar bahwa adiknya itu sudah tahu identitas Kim Hyun Sung, dia pun langsung mengancamnya bahwa dirinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu pula dengan Kim Hyun Sung, dia sempat menelpon Go Chang Sok bahwa jika terjadi sesuatu kepada Go Chang Bum, maka Kim Hyun Sung juga tidak akan membuat hidupnya bahagia. Loyalitas keduanya membuat Go Chang Sok benar-benar cemburu, di mana mereka berdua saling melindungi dari rencana busuk bajingan seperti dirinya. Dan begitulah akhirnya, satu masalah berhasil diselesaikan dengan damai, dan masih tersisa banyak waktu sebelum sampai hari di mana rencananya dalam menghancurkan Golden Circle dijalankan. Dan sekarang dirinya harus menjawab telepon kawan lamanya, yaitu Jung Min Ho, yang sudah menanti panggilannya dengan gelisah dan dengan kondisi yang mengenaskan. Pertanyaannya, bagaimana kehidupannya selama ini semenjak dia tak kelihatan batang hidungnya, dan mengapa kondisinya sekarang begitu mengenaskan? Sampai-sampai dia harus memohon kepada Kim Hyun Sung. Setelah ditelusuri lebih mendalam oleh tim kami, ternyata kehidupan baru Jung Min Ho awalnya baik-baik saja. Semenjak dia dikeluarkan dari sekolah oleh Kim Hyun Sung, dia bertekad untuk kembali menata ulang hidupnya dengan baik di sekolah barunya. Kedua orang tuanya pun menghabiskan banyak uang untuk menghapus masa lalunya, dan dia cukup menjalani kehidupan sekolah barunya dengan begitu baik pada awalnya. Dia mudah bergaul, mudah beradaptasi, dan metode mentraktir teman-temannya nampaknya cukup berhasil. Dan sikapnya 180 derajat berbeda ketimbang sikapnya yang dulu. Dia selalu menyapa mereka, mengajaknya bermain game, dan selalu membantu mereka yang membutuhkan pertolongannya. Sampai-sampai dia dipanggil dewa oleh teman-teman sekelasnya karena saking baiknya. Tetapi hari-hari bahagianya menjadi suram ketika mereka kedatangan seorang murid berandal yang bernama Park Minggu. Tanpa alasan yang jelas, si Park Minggu ini tiba-tiba membulinya. Dia ditendang, dihajar, dan ketika Jung Min Ho berusaha melawannya agar kelihatan tidak mudah ditindas, Park Minggu malah menghajarnya semakin keras dan tanpa ampun. Sejak saat itu, hari-hari damainya lenyap. Dimanapun Jung Min Ho berada, Park Minggu selalu mengganggunya. Sampai-sampai semua teman-temannya tidak ada lagi yang mau bergaul dengannya karena takut terlibat. Suatu waktu Jung Min Ho bertanya, "Mengapa kau selalu membuliku? Memangnya aku salah apa?" Park Minggu pun menjawab, "Ada seseorang yang memintaku untuk melakukannya." Dari sinilah Jung Min Ho langsung tahu siapa pelakunya. Sejak awal, Kim Hyun Sung memang sengaja membiarkannya sampai dia merasa bahagia. Dan ketika dia sudah lengah,
dia pun langsung mengontak Jung Chansu dan Jung Chansu pun langsung mengutus anak buahnya ke lokasi si korban. Dan sisanya, kalian bisa bayangkan betapa tragisnya kehidupan yang dijalani oleh Jung Minho. Lalu ketika rumor tentang masa lalu Jung Minho selama sekolah di Daesan menyebar, dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut dan memilih untuk menganggur di rumah. Tetapi siapa sangka, selama dia di rumah pun ternyata Park Min-woo tetap mendatanginya dan kembali memukulinya. Merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia pun menelpon Kim Hyun-sung dan bersujud di hadapannya. Dia meminta maaf berkali-kali dan berjanji akan melaksanakan perintahnya apapun yang dia inginkan, asalkan dirinya mau memberinya kebebasan. Melihat betapa tulusnya Jung Minho bersujud, akhirnya Kim Hyun-sung pun memberinya satu kesempatan lagi. Asalkan dia berhasil mengalahkan Park Min-woo dan mau mengakui kesalahannya, maka kehidupannya akan kembali normal. Jung Minho tercengang mendengarnya. Dia kembali memeluk erat kakinya dan bertanya, "Bagaimana aku harus melakukannya?" Akhirnya Kim Hyun-sung pun menjawab, "Buat keributan di seluruh sekolah itu dan buat polisi sampai harus bertindak." Dan beberapa hari setelah pertemuan itu, tiba-tiba seorang polisi datang menemui Park Min-woo dan menyeretnya ke kantor untuk diinterogasi. Kemudian si petugas itu bercerita kalau kemarin Jung Minho nekat melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 rumahnya, dan sekarang kondisinya masih belum sadarkan diri. Dan setelah melakukan investigasi, ternyata motifnya adalah karena tidak tahan dengan aksi pembulian yang dilakukan oleh Park Min-woo terhadapnya. Hal ini tercantum dari surat yang ditemukan oleh petugas TKP yang ditulis oleh Jung Minho secara pribadi sebelum dirinya melompat, dan ada nama Park Min-woo tertulis di sana. Dengan bukti ini dan beberapa bukti lainnya seperti CCTV yang dimana Park Min-woo sempat mendatangi si korban sehari sebelum kejadian. Alhasil dia pun sudah tidak bisa mengelak lagi. Meskipun begitu, dia tidak terima dengan hasil seperti ini. Dia merasa tidak adil jika hanya dirinya saja yang dihukum, padahal dia hanyalah seorang suruhan. Maka dari itu, dia pun nekat membeberkan informasi tentang Golden Circle yang menyuruhnya untuk melakukan pembulian tersebut. Tetapi siapa sangka bahwa ternyata si petugas itu adalah bagian dari Golden Circle. Dia pun mengancam Park Min-woo bahwa jika dirinya ingin tetap hidup, maka lakukanlah pemeriksaan ini dengan tenang. Karena jika dia ingin membeberkannya pun percuma, karena ada banyak sekali petugas polisi seperti dirinya yang terkait dengan Golden Circle. Bahkan hakim, jaksa, dan pengadilan pun sampai ikut terlibat, dan tentunya tidak akan membiarkan masalah ini sampai menyebar ke publik. Dari sinilah Park Min-woo jadi tahu bahwa ternyata Golden Circle semenakutkan itu dan tidak bisa dianggap remeh. Alhasil dia pun hanya termenung gemetar setelah mendengar penjelasan tersebut. Kejadian ini pun kemudian menyebar ke media dengan Park Min-woo yang mengakui kesalahannya dan dengan hukuman penjara yang dideritanya. Lalu apa reaksi Kim Hyun-sung setelah melihat semua itu? Pertama, tentu saja dia jadi lebih waspada terhadap pergerakannya. Salah sedikit saja bisa-bisa dia berakhir seperti Park Min-woo. Dan yang kedua, sebagai kawan yang baik hati, tentu saja Kim Hyun-sung tak lupa menjenguk kawan lamanya itu ke rumah sakit sambil membawa martabak. Meskipun pada awalnya dia sempat dicegat dan berdebat dengan ibunya, tetapi Kim Hyun-sung berhasil menunjukkan ketulusannya sampai si ibu itu membiarkannya sendirian. Tetapi anehnya, si abang ini malah menangis dan tertawa terbahak-bahak seolah-olah sedang mengejeknya. Sepulang dari sana, dia pun mampir ke Indomaret untuk membeli bahan-bahan makan malam. Dan ketika dia hendak membayar ke kasir, tiba-tiba saja seorang wanita berhoodie langsung melarikan diri ketika melihatnya. Bingung dengan hal itu, dia pun memperhatikannya dengan lebih seksama. Dan ternyata dia adalah Oh Hye-ji, teman baiknya yang sudah lama tidak kelihatan seperti Jung Minho. Kemudian Go Chang-bum pun bercerita ketika dia berhasil menemukan informasi yang diminta oleh Kim Hyun-sung, bahwa ternyata keluarga Oh Hye-ji bekerja sama dengan dokter rumah sakit untuk memalsukan tragedi itu. Jadi intinya mereka berbohong soal insiden tempo dulu, yang dimana ayahnya memotong Achilles heel milik Oh Hye-ji. Dan setelah mengetahui kebenaran itu, nampaknya Kim Hyun-sung tidak terlalu memikirkannya, setidaknya untuk saat ini. Karena jika dilihat dari barang-barang yang dibeli oleh Oh Hye-ji, nampaknya dia cukup tertekan. Dia bahkan memakai hoodie karena takut ketahuan. Jadi dia pasti hanya keluar sesekali untuk mencari angin. Ini sama saja seperti bisa berjalan, tetapi tidak di depan orang lain. Bisa membuka pintu, tapi tidak bisa keluar. Semakin lama Jung Minho dan Oh Hye-ji hidup seperti itu, maka mereka akan semakin menderita. Dan itu adalah kenikmatan bagi Kim Hyun-sung. Waktu berlalu dan tahun kedua akan segera berakhir. Hari-hari memang tenang seperti pada umumnya, tetapi tidak untuk Kim Hyun-sung. Dia terus berlatih dengan Kim Si-woo, sampai si pelatih itu datang dan mengajaknya sparring dengan orang lain untuk melihat hasil latihannya selama ini. Ini juga bisa dikatakan sebagai ujian sebelum latihan dengannya benar-benar berakhir.
Beberapa hari yang lalu, Jung Do-chol pergi ke Seoul dan mengunjungi gym sahabat lamanya yaitu Lee Do-hak. Tetapi entah kenapa sikap Lee Do-hak ini acuh tak acuh atas kedatangannya. Usut punya usut, ternyata dulunya Lee Do-hak ini adalah juniornya saat masih menjadi petarung dulu. Dulunya dia selalu mengagumi Jung Do-chol dan memperlakukannya seperti dewa. Tetapi ketika insiden obat-obatan itu terungkap, dan setelah karir Jung Do-chol jatuh, sikapnya pun 180 derajat berubah. Dia muncul di UFL dan secara mendadak popularitasnya melampaui dirinya. Tetapi ada satu fakta yang tidak disadari oleh orang-orang, kalau ternyata dia juga menggunakan obat-obatan. Jadi ketika dia menawarkannya untuk sparring, dia pun meremehkannya dan malah meroastingnya sambil membawa-bawa masa lalu. Tetapi Jung Do-chol malah bersyukur atas hal ini, karena sikap inilah yang diinginkannya dan bersyukur bahwa teman sampahnya itu tidak berubah. Dan ketika Jung Do-chol menjelaskan bahwa bukan dirinya yang akan bertarung melainkan muridnya, sontak dia pun langsung setuju karena berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghinanya dan untuk mempromosikan gymnya. Jadi Lee Do-hak ini mempunyai beberapa murid yang dilatih secara khusus olehnya. Salah satu dari mereka adalah Hwang Dae-myung dan Ah Dong-yeop. Dia berkata kepada para muridnya bahwa ini adalah cara terbaik untuk membuat nama mereka terkenal. Apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya serba sosmed dan mudah trending. Alhasil mereka pun setuju, walaupun pada awalnya enggan melawan bocah SMA. Dan karir Lee Do-hak ini sebenarnya nggak hebat-hebat banget. Dia hanya memiliki rekor 2 kali menang dan 5 kali kalah. Tapi karena debutnya di UFL viral banget, alhasil semua orang pun jadi tahu namanya. Dan secara kemampuan pun dia sama sekali tidak mendekati Jung Do-chol, meski dibantu dengan obat-obatan sekalipun. Oleh karena itu ada semacam iri dengki di dalam hatinya, yang bila mana bertemu dengan kawan lamanya itu, dia jadi merasa bersemangat untuk mengalahkannya dan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih hebat darinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Minggu, acara sparring itu pun dimulai. Ketika mereka tiba, Jung Do-chol melihat beberapa orang terkenal dari dunia seni bela diri, yang nampaknya memang sengaja diundang oleh rivalnya untuk mempermalukannya, dan dia hanya bisa tersenyum melihatnya. Tak ada taktik atau strategi yang dilakukan oleh Jung Do-chol, dia hanya memberi beberapa patah kata kepada Kim Si-woo sebelum debut perdananya dimulai. Tetapi entah kenapa dari sini dia mulai merasa bersemangat dan berpikir bahwa ternyata menjadi guru tidak buruk juga. Akhirnya kedua petarung pun memasuki arena dan setelah wasit itu memberi arahan, bel pun berdenting. Sontak, Ah Dong-yeop yang merasa percaya diri pun langsung melontarkan serangan pertama. Tetapi Kim Si-woo langsung mengcounternya dengan menendang kakinya. Tak sampai di situ, dia terus menyerangnya ke target yang sama dengan beberapa gerakan tipuan. Dan ketika si Ah Dong-yeop mulai merasa kesakitan dan tak lagi meremehkannya, dia pun langsung membalasnya dengan jurus boxingnya. Tetapi ternyata itulah yang diincar oleh Kim Si-woo. Ketika si tangan nakal itu hendak mendarat di tubuhnya, Kim Si-woo langsung menendang wajahnya hingga terkapar pingsan. Dan kalian tahu apa yang dikatakan olehnya setelah menang? Hahaha, kalau cuma segini doang levelnya sih, mending lawan berikutnya biar aku yang tangani, serunya. Si pelatih yang mendengarnya pun merasa kesal dan ingin sekali memukulnya. Kini giliran Hwang Dae-myung yang maju ke muka, dan kali ini ternyata lawannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan Kim Si-woo sampai dipukuli habis-habisan dan hampir kewalahan. Kalau saja musuhnya itu tidak mendorong tubuhnya ke lantai, mungkin yang akan kalah pada babak ini adalah dirinya. Hwang Dae-myung yang salah langkah pun dicekik sampai tak berkutik, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Dengan perasaan kesal, si pelatih Lee Do-hak pun kemudian memanggil petarung andalannya yang bernama Shin Chang-hun. Shin Chang-hun adalah murid yang paling berbakat yang pernah dia latih selama ini. Dan di kehidupan sebelumnya, Kim Hyun-sung ingat betul bahwa saat itu ada 2 orang yang masuk ke dunia seni bela diri nasional. Satunya Kim Mu-yeol dan satunya lagi adalah Shin Chang-hun. Di antara mereka berdua, debut Shin Chang-hun melesat tajam dengan nickname Dynamite, yang menyimbolkan perkelahian yang meledak-ledak, dan dengan cepat masuk ke kancah nasional dan dipanggil UFL hanya dalam waktu 2 tahun debut. Tapi bagi Kim Hyun-sung, Shin Chang-hun yang sekarang belum semenakutkan itu, dan malah ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuktikan dirinya sendiri. Tak banyak berpikir, Kim Hyun-sung pun langsung masuk ke arena dan langsung menyerangnya secara membabi buta. Ini adalah gaya bertarung yang tidak dia gunakan sebelum-sebelumnya. Tidak ada perhitungan, tidak ada persiapan yang teliti. Dia hanya melawan menggunakan naluri dan insting bertarungnya. Selain itu, menurut pelatihnya sendiri, yang paling menakutkan dari Kim Hyun-sung, selain fisik yang kuat serta visinya dalam membaca situasi, adalah tekadnya yang sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia hanya bersikeras untuk mengalahkan musuhnya, apapun yang terjadi.
Alhasil, Shin Chang-hun pun tumbang setelah terpojok dalam duel adu tinju di sudut arena, yang dimana dirinya babak belur terkena pukulan bertubi-tubi hingga akhirnya terkapar di lantai. Kim Hyun-sung juga tak lupa untuk menundukkan kepalanya kepada sang pelatih setelah memenangkan pertarungan, yang dimana berkat beliaulah dirinya menjadi sekuat ini. Intinya pada hari itu, murid-murid Jung Du-chol menghancurkan semua murid Lee Du-hak dalam pertandingan ini dan mengejutkan dunia seni bela diri nasional. Ini juga akhir yang memalukan untuk orang yang sejak awal berniat untuk mempermalukan Jung Du-chol di hadapan publik. Dan para penonton yang mendengar salam perpisahan Kim Hyun-sung berpikir kalau dia sedang melakukan persiapan debut dan sangat tidak sabar untuk menunggu sang Rising God. Dan setelah melihat sekilas daya jual murid-murid Jung Du-chol, orang-orang pun mulai menghubungi sang pelatih. Mereka yang tidak tahu malu itu mulai menghubunginya lagi, seolah-olah sudah lupa bagaimana dulu mereka mengabaikannya. Dan bagi Jung Du-chol itu, semua sudah tidak ada artinya lagi. Dia hanya termenung di sudut arenanya yang sudah usang dengan tatapan kekosongan yang hampa. Kesepakatannya dengan kedua murid itu memang sudah selesai, tetapi entah kenapa dia malah merasa kehilangan. Pada awalnya dia memang melakukan semua itu hanya untuk uang, tetapi kemudian dia mulai menyadari bahwa dia yang dulunya mengajar untuk bertahan hidup sebenarnya sangat suka dalam mengajar. Dan dalam keadaan yang hampa itu, tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampirinya, yang entah kenapa mengingatkannya dengan Kim Hyun-sung. Dia adalah Kim Muyol, yang seharusnya menjadi murid pertamanya di masa lalu, tetapi baru datang saat ini untuk meminta menjadi muridnya. Beberapa hari kemudian dalam persiapannya pindah ke Seoul, Kim Hyun-sung berpesan kepada Kim Si-woo untuk menjaga Dae-san selama dirinya tidak ada. Dan ketika dirinya membutuhkannya, dia pasti akan langsung menghubunginya. Alhasil Kim Si-woo yang pada awalnya bersikeras untuk ikut ke dalam perjalanannya pun, akhirnya menjadi tenang setelah mendengarkan penjelasannya. Dan pada keesokan harinya dia pun langsung mendatangi Bae Song-ho untuk bertanya, "Menurutmu setelah Kim Hyun-sung pergi, siapa yang harus mengambil alih?" Tanpa ragu dia pun menjawab bahwa yang layak memimpin adalah Bae Song-ho sendiri. Mendengar hal itu, Kim Si-woo pun langsung mengajaknya bertarung untuk membuktikan siapa sebenarnya yang layak. Berita tentang Kim Si-woo yang berkelahi dengan Bae Song-ho dan berhasil menghabisinya pun tersebar kemana-mana. Bahkan dia sampai berkeliling untuk menginjak-injak para pembuli yang mencoba menentangnya. Bisa dibilang ini adalah usahanya untuk memilah hierarki. Karena lambat laun orang-orang pasti tahu bahwa era kepemimpinan Kim Hyun-sung sebentar lagi akan berakhir. Dan pasti akan terjadi kericuhan untuk memperebutkan kursi kepemimpinan. Maka dari itu, dia pun berkeliling dari kelas 3 sampai ke kelas 1 untuk menginformasikan bahwa yang akan mengamankan kursi itu adalah dirinya sendiri. Dan hasilnya semua orang pun kalah. Hierarki pun sudah ditetapkan dan Kim Si-woo secara resmi diakui sebagai top dog di SMA Cheonil. Hingga waktu pun berlalu dan ujian akhir sebagai tanda akhir semester pun selesai. Seperti yang sudah direncanakan, pada kali ini juga Kim Hyun-sung mendapatkan nilai sempurna. Semua mata pelajarannya mendapatkan nilai 100. Mendapatkan nilai yang bagus adalah sesuatu yang wajib jika dirinya ingin pergi ke Gangnam. Karena di sana adalah sebuah tempat yang dimana nilai akademis tidak akan dipandang remeh. Dan ketika dia berpikir bahwa Golden Circle pasti tidak akan diam saja setelah dirinya mendapatkan nilai sempurna, tiba-tiba kawan lamanya itu mendatanginya dan berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Sontak Kim Hyun-sung pun langsung memasang wajah curiga dan bertanya-tanya, apakah dia ini adalah pelakunya?